Apa dari dulu, dari tahun 99 2000-an itu saya nggak kumpulin tiket-tiket. Saya nggak terlalu peduli dengan tiket waktu zaman dulu kawan. Jadi yang saya peduli hanya naik bis, mau duduk di tengah, di depan, belakang, nggak peduli, yang penting naik bis, bisa tidur, bisa naik bis pokoknya. Nggak berpikir untuk koleksi tiket dan segala macam. Dan saat ini baru saya menyesal. Hai, balik lagi di Bis Paradise. Apa kabar kalian? Harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Imbas atau efek PPKM saya rasa berdampak bagi semua kalangan ya. Tidak terkecuali saya juga sebagai konten kreator. Jadi intinya channel ini menolak punah guys. Walaupun tidak ada konten trip, tidak ada konten review bis pariwisata, review bis-bis akap atau apapun, channel ini menolak punah. Ya, konten darurat ini, membuat konten yaitu dengan tema tiket berbicara. Nah, jadi di sini ada sederetan tiket yang tripnya tidak pernah saya buatkan video di YouTube. Ini sudah jauh sekali semenjak tahun 2000. Yang saya kumpulkan mulai 2010 ke atas ya kawan. Saya akan pilih beberapa nanti. Tapi mungkin yang khususnya untuk Bali Jawa aja ya. Ya, trip ke Ibu Kota mungkin ada 1-2 lah. Jadi karena channel ini spesialis channel Bali Jawa NTB, jadi ya sekali lagi yang saya mungkin lebih banyak expose adalah bis-bis Bali, Jawa, dan NTB kawan. Ya, Jawa Timur khususnya, Jawa Tengah, Jawa Timur ke Bali, kemudian NTB. Nah, untuk yang pertama di sini ada 4 bis ya, 4 PO, ada SB, ada Rosin, ada Midas, dan juga ada OBL. Surya Bali tahun 2015 ya kawan, dengan harga tiket kala itu 280.000. Saya naik dari Ubung menuju ke Kudus. Dapat seat nomor 4 dan juga unit C04. Sesuai dengan cover tiket ini ya kawan. Jadi foto cover tiket ini diambil pada saat rilisan 04 tahun 2014. Ini lokasinya di Taman Dayu. Jadi kalau kalian perhatikan di tiket ini ada 3 orang yang blur di bagian depan. Yang paling kiri kalau dilihat dari sini ya, itu drivernya Mas Budi Rudi. Nah, yang di tengah ini yang pakai jaket biru, jaket jeans biru itu saya. Dan yang paling kanan itu Mas Basir. Waktu itu difoto sama teman-teman anak-anak.com. Sama Bismania Community kalau nggak salah, tergabung dalam satu unit ini. Sampai Kudus, kemudian Kudus saya turun di Getas kawan. Dari Getas saya naik Nusantara sampai ke Sukun. Kemudian dari Sukun ke Solo saya naik, kalau nggak salah naik apa ya, naik Raya kalau nggak salah waktu itu. Dari Sukun kala itu naik Raya sampai ke Solo, ke Tirto. Kemudian Tirto saya naik bis kecil sampai ke seputaran Palur. Saya lupa nama bisnya. Bis kecil banget pokoknya. Mikro gitu. Turun di Palur, kemudian dapat si SHD 103. Itu super top. Menuju ke, harusnya ke Merak tapi saya turun di Serang. Di BSD. Di BSD, dari BSD muter-muter keliling-keliling nggak jelas dan bermuara di Kebayoran. Kebayoran, tebus tiket. Ntar kita buka tiketnya kawan. Di Kebayoran, tebus tiket. Nah, ini dia tiketnya. Kala itu harga tiketnya 300.000 ya. Saya dapat seat nomor 2. Waktu itu dapat bis Bimaan kawan. Dan saya di sini saya pikir sensasinya bakalan berbeda ya. Ya ternyata memang berbeda, terutama di pelayanan dan servis. Dan saya yang saya tahu OBLT Malang di bawah tahun 2010 itu memang jagoan banget soal servis dan juga armada kawan. Cuman ini saya kaget aja karena dapat armada Bimaan si 22 EV yang sekarang dipakai di, kalau nggak salah, di double glass
New GT double glass ya kalau nggak salah ya, 22 EV, Jalan Bima juga. Ini dulu body Ponix kalau nggak salah ya, dari Trisakti. Jadi ya kalau batangannya aslinya bawa enak kawan, banter, cepat gitu loh. Cuman ketika masuk ke driver kedua itu rasanya kok lemot gitu loh, dan bikin nggak nyaman lah tripnya. Dan kala itu sampai di Malang sekitar jam setengah 10 pagi. Wow, setengah 10 pagi kawan. Edan. Oke, yang kedua di sini masih bersama Surya Bali. Saya dapat seat nomor 2 waktu itu. Ini tahun 2014 ya. Jadi ini bulan Mei. Harga tiketnya 280.000, kemudian dapat armada si 03. 03 itu Mercy 1626. Saya minta turun di Getas. Oh ya, kala itu pengemudinya adalah Mr. Elton, Mr. Iqbal, dan juga kru Mr. Supri yang sekarang di M-Trans kawan. Jadi singkat cerita sampai di Getas, saya minta lewat kota dan minta turun di Getas. Itu sekitar jam setengah 5 pagi. Sebenarnya mau pakai Nusantara yang jam 6 ya, cuman karena saya pengen sarapan dulu dan pengen istirahat sebentar, ngecas HP gitu, jadi saya memutuskan untuk ikut Nusantara yang trip setengah 8. Harga tiketnya 90.000, non servis makan ya. Itu dapat bubble gum kawan, RK dengan joki Mr. Eko Mawar Bodas. Itu sampai di seputaran Pasar Loak sekitaran jam setengah 1 siang kawan. Setengah 8 dari Kudus sampai di Pasar Loak setengah 1. Kemudian dari Pasar Loak sambung angkutan sampai ke Peneleh. Nah, dari Peneleh saya naik Gunung Harta waktu itu. Harga tiketnya 180.000. Armadanya dulu si Jetbus HD si 91 kawan, 91 Jetbus HD waktu itu. Jadi dulu eksekutif satunya masih setelah si RG monokok si Ribbon cabai merah, kemudian diganti dengan Jetbus. Setelah Jetbus baru masuklah generasi eksekutif satunya masuk ke premium, ke generasi Osor 8283. Setelah Osor dipensiunkan, pindah jalur, kemudian baru masuk si Little Princess sama Quality Angel untuk eksekutif satunya Surabaya kawan. Nah seperti itu. Jadi saya masih dapat generasi eksekutif satu yang Jetbus HD. Cukup recommended juga. Dan kemudian trip yang ketiga, ini ada Madukismo nih tahun 2013 kayak kalau nggak salah ya, 2013 atau 2000 berapa nih, 2014 kawan, 2013. Jadi kala itu trip bersama Madukismo, saya dapat waktu itu si Irian yang orange kuning itu ya, dengan pengemudi dan juga driver yang sekarang berada di pegangannya pindah ke Venice. Kresannya si Slovenia. Jadi kan unit-unit baru Madukismo sekarang ada si Slovenia sama si Venice. Nah dulu krunya yang saya on board ini, si krunya Irian itu pindah sebelumnya ke Aconcagua dulu. Setelah Aconcagua kemudian pindah ke Venice sekarang krunya. Itu harga tiketnya 270, dapat nasi kotak waktu itu. Sampai turun di Terminal Jati karena sampainya kesiangan kawan, sekitar jam 6.30 di Terminal Jati. Akhirnya dari Terminal Jati saya naik angkot sampai Matahari. Kemudian dari Matahari tinggal jalan kaki sampai ke kantor Getas ini. Dan waktu itu naik Nusantara lagi. Harga tiketnya masih 85.000 kawan waktu itu. Masih 85.000 non servis makan. Tetap Mawar Bodas juga karena memang Mas Eko Mawar Bodas itu jadwalnya sekitar jam 7.30 memang paten. Sampai di saya turun Bungur. Dari Bungur
Dari Bungur tengah-tenguk bingung mau naik bis apa, akhirnya ketemu Setiawan ya. Setiawan tanya hotseatnya masih ada, dan ya udah saya tebus aja tiketnya. Saya lupa harga tiketnya berapa waktu itu ya, 160 mungkin, sampai di Bali. Dan yang terakhir di sini ada MJCM. Ini tahun berapa ya? 2015 mungkin ya. Ya tahun 2015 ini. Jadi saya naik MJCM itu kalau nggak salah 3 kali ya. Yang pertama itu naik yang Scorking C14, Scorking biru yang sekarang berubah menjadi ini nih, Jetset. Kemudian naik yang 15 pernah, CM15, dan CM16 juga pernah. Ini saya lupa dapat yang mana. Kali itu harga tiket 230.000 kawan. Jadi MJCM dulu tiketnya paling murah ya, harga tiketnya ya, karena memang tempat duduknya atau jumlah seatnya banyak kawan. Jadi harga tiketnya lebih murah. Seperti biasa minta turun di Getas, karena nyampe nya waktu itu jam 5 pagi, minta turun lewat kota. Kita turun di Getas dan langsung dari Getas naik Nusantara kawan. Tiketnya kayak gini nih. Dulu harga tiketnya 60.000 sampai ke Jombor, karena dulu kan belum ada yang langsung ke Giwangan kalau Nusantara dulu ya. Jadi dari Jombor sampai Jombor itu kita shuttle sampai ke Giwangan kawan. Shuttle langsung sampai ke Giwangan. Kemudian dari Giwangan tinggal nunggu si Wiscom. Waktu itu dapat yang Scorking DA kalau nggak salah. Sekarang masih ada sih Scorking DA. Dapat Scorking DA dengan itu berapa nih? Oh ini tiket-tiket baru nih kawan, sorry tiket baru nih. Kayaknya ada yang tiket-tiket lamanya di bagian bawah. Jadi harga tiketnya waktu itu 250.000 ya, dengan kru Mr. Mahmudi dan Mas Kancil kalau nggak salah, dengan kru Sidik. Sampai di Bali waktu itu jam 9 pagi kalau nggak salah, sampai di Bali karena belum ada tol Trans Jawa dan masih lewat bawah kawan, belum ada tol sampai Probolinggo Barat juga Probolinggo Timur. Jadi ya kurang lebih seperti itulah kawan. Ya demikianlah video sederhana tentang konten menolak punah dari Bis Paradise ini kawan. Jadi ya mohon maaf, hanya visualnya ya hanya berupa tiket-tiket ini dan juga narasi dari saya. Tapi ya saya harap konten ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya sekedar menghibur atau apa di tengah masa-masa susah seperti ini kawan. Jadi kalau zaman dulu ya sesimpel ini loh, kalau trip kita punya uang 500, 600 atau 700 ribu itu bisa pakai keliling-keliling Bali, Kudus, Jogja, Denpasar. Kalau sekarang harus nambah lagi sekitar 240.000 kawan untuk biaya rapid. Jadi rapid keluar Bali sekitaran 160.000, kemudian rapid masuk Bali sekitar 80.000. Jadi extra charge-nya itu sekitar 240.000 kawan. Setara dengan tiket Sultan Class dan segala macamnya lah. Ya saya harap semua bisa kembali normal dan ya bisa kembali berkarya melalui Trip Report. Jadi sekali lagi channel ini menolak punah apapun keadaannya. Saya selalu berusaha memutar otak untuk membuat konten-konten ya apapun itu, asal positif, terus semangat berkarya. Buat kalian juga terus semangat, jangan putus asa, apapun keadaan kalian juga harus tetap semangat. Jangan lupa berdoa, ucap syukur sama Tuhan karena sudah diberi kesehatan dan bisa ada sejauh ini kawan. Jadi untuk kalian terima kasih banyak sudah mensupport channel ini sampai sejauh ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. God bless.